Om Swastiastu. Dalam video pembelajaran kali ini kami dari kelas MSDMG akan menjelaskan silabus 10, yaitu tentang pengawasan koperasi. Agenda style. Yang pertama, tujuan dan ruang lingkup badan pengawas dalam koperasi. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab dalam koperasi. Yang ketiga, program dalam pengawasan koperasi. Dan yang keempat, tugas pokok dan fungsi dalam bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi. Baik, sebelum kami lebih lanjut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Imade Dedi Wiratama. Yang kedua, saya Putu Gede Agasti Aryawan. Dan yang terakhir, Iwayan Adi Paramarta. Tujuan dan ruang lingkup badan pengawas dalam koperasi. Yang pertama, memberi bimbingan kepada pengurus, karyawan ke arah keahlian dan keterampilan. Yang kedua, mencegah terjadinya pemborosan bahan, waktu dan tenaga. Yang ketiga, menilai hasil kerja dengan rencana yang sudah ditetapkan. Yang keempat, mencegah terjadinya penyelewengan. Dan yang terakhir, membereskan administrasi secara keseluruhan. Ruang lingkup badan pengawas dalam koperasi. Yang pertama, menilai keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasi serta cara yang digunakan untuk mengidentifikasikan, mengukur, mengklarifikasi dan melaporkan informasi-informasi tersebut. Yang kedua, menilai atas sistem yang telah disusun dengan maksud untuk mengetahui kepatuhan atas kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan peraturan yang mempunyai pengaruh yang berarti pada operasi dan pelaporan. Yang ketiga, menilai atas cara-cara pengamanan harta dan verifikasi keberadaannya. Yang keempat, menilai keekonomian dan keefisienan atas pemakaian sumber-sumber perusahaan. Dan yang terakhir, menilai operasi atau program guna memastikan apakah hasilnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan apakah operasi dan program tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana. Wewenang dan tanggung jawab dalam koperasi. Pengawas koperasi. Wewenang pengawas koperasi secara garis besar meliputi pengawasan terhadap pengelolaan, organisasi dan usaha koperasi secara umum, termaksud pemeriksaan terhadap kewajaran laporan keuangan koperasi. Pengawas wajib mempertanggungjawabkan laporan tersebut dengan membuat laporan tertulis mengenai pengawasan yang dilakukan serta menyampaikan kepada rapat anggota. Menurut pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, tugas dan wewenang badan pengawas koperasi. Yang pertama, pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan. Yang kedua, pengawas berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Yang ketiga, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan. Dan yang keempat, merahasiakan hasil pengawasannya. Menjalankan tugas ini, tim badan pengawas memiliki ketua badan pengawas dan beberapa bagian yang khusus menguasai keuangan, pusat usaha dan non-usaha. Tugas dan wewenang badan pengawas koperasi. Pembentukan bagian dalam pengawas ini dilakukan dalam rapat anggota pada awal kepengurusan. Anggota badan pengawas dapat berasal dari mantan pengurus ataupun anggota aktif yang telah mengikuti jenjang kepengurusan. Mereka dibentuk dan bertanggung jawab pada rapat anggota tahunan atau RAT. Program dalam pengawasan koperasi. Dengan membuat program pengawasan yang baik, pengawas akan dapat melaksanakan pengawasan dengan baik. Sebagai berikut mengenai langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Rencana dan program badan pengawas juga merupakan alat pengendalian agar pekerjaan
pengawasan dapat berjalan secara sistematis dan terarah, rencana dan program pengawasan perlu disusun dalam bentuk langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan pengawasan. Manfaat yang pertama dapat dijadikan pedoman dan melaksanakan pemeriksaan. Yang kedua mempermudah dalam pengawasan dan penetapan tanggung jawab atas sesuatu pekerjaan. Yang ketiga memudahkan bagian kerja antara staf pengawas. Nomor 4, dapat menunjukkan prosedur-prosedur yang penting untuk setiap kasus pemeriksaan. Nomor 5, dapat digunakan sebagai alat pengawasan terhadap kemungkinan adanya prosedur pemeriksaan yang terlewatkan serta sebagai bukti ditaatinya ketentuan yang ada dalam ini sengenah yang ada dalam akuntansi. Tugas pokok bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi, fungsi bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi. Tugas pokok bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi. Bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Aspek pengawasan dan pemeriksaan koperasi meliputi pengawasan kebutuhan dan kelembagaan pengawasan usaha dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi, serta penerapan peraturan dan sanksi yang meliputi kewenangan provinsi. Fungsi bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi. Yang pertama, penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis pengawasan dan pemeriksaan koperasi. Yang kedua, menyelenggarakan fasilitas pengawasan dan pemeriksaan koperasi. Yang ketiga, penyelenggaraan kerjasama teknis pengawasan dan pemeriksaan koperasi dalam peningkatan kualitas usaha dan kelembagaan koperasi. Yang keempat, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang. Dan yang kelima, penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kesimpulan, koperasi adalah suatu badan usaha atau organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Selain itu, koperasi adalah suatu badan hukum yang dibentuk atas asas kekeluargaan, di mana tujuannya adalah untuk mensejahterakan para anggotanya. Dalam hal ini, koperasi dibentuk di mana kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, perlu penguasaan yang baik terhadap seluruh fase aktivitas koperasi agar jasa yang dapat diberikannya dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Ruang lingkup badan pengawas meliputi pengujian dan pengawasan atas kelayakan dan efektivitas struktur pengendalian intern yang digunakan koperasi serta kualitas pegawai dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Baik, sekian video pembelajaran kami kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.